saya berusaha menggali kenapa seperti ini. Saya berusaha mencari, ya ini pengalaman saya memutuskan panggilan saya. Sudah sangat lama sebenarnya, brother. Sudah sangat. Dari sejak tingkat 4 saya sudah menimbang-nimbang bagaimana perjalanan panggilan saya selanjutnya. Dan saya juga sudah membicarakan ini dengan pembimbing rohani dan kemudian diarahkan, sebaiknya kamu seperti ini. Dan saya berusaha menimbang itu dari sejak tingkat 4 itu tahun 2017 2018 saya pastoral, kemudian 1 tahun itu pastoral 2019 ini. Dan praktis kurang lebih 2 tahun saya untuk sungguh-sungguh mempertimbangkan ini. Jadi bukan dalam sekejap ketika kita menemukan saya rasanya ada panggilan seperti ini. Tidak demikian. Melainkan butuh proses yang panjang, refleksi yang panjang, sehingga saya berani mengutarakan dan jujur dengan pada waktu ini yang menjadi pembina kami adalah Pastor Edmund Nantes. Saya jujur kepada pastor akan dinamika panggilan saya, perasaan saya, pastor, kok saya merasa seperti ini. Bahwa ketika saya mengikuti panggilan ini, kok rasanya mengalir hanya dalam tataran formalitas saja. Itu yang saya rasakan. Kemudian saya berusaha menggali kenapa seperti ini. Saya berusaha mencari, kok ada perasaan saya lebih senang di sini. Yang notabene, yang jelas-jelas itu bukan sebagai bukan sesuatu yang menjadi penting untuk menjadi seorang calon imam. Misalnya saya suka main voli, ya apa hubungannya main voli dengan calon imam? Tidak. Ada, itu menjadi sarana untuk berolahraga. Tetapi ketika itu sudah menjadi sesuatu yang faktor kesenangan kita di tempat tertentu, misalnya di seminari atau di paroki, tentu tidak demikian. Jadi kita juga perlu, kalau misalnya calon imam, menyenangi doa, menyenangi ekaristi, menyenangi ibadat, menyenangi bacaan rohani. Itu penting untuk calon imam. Nah, ketika saya menemukan bahwa diri saya, kok saya tidak begitu senang ya, kok saya tidak begitu menaruh hati pada bacaan rohani, tidak menaruh hati pada ibadat-ibadat pribadi atau devosi-devosi. Apakah jalan saya benar? Ini yang saya refleksikan. Kemudian dalam proses yang panjang itu, saya berani mengambil kesimpulan, ternyata jalan saya tidak di sini. Dan saya jujur, itu prosesnya. Jadi cukup panjang, brother. Hampir 2 tahun seperti itu. Jadi prosesnya panjang, perlu bimbingan dengan rektor, dengan pembimbing rohani. Dinamika batinku saat ini seperti apa, bagaimana kelanjutannya. Tentu bukan proses yang mudah, bukan proses yang singkat, tetapi lewat banyak hal, kemudian terbuka kepada Tuhan juga. Tuhan bimbinglah selalu, seperti itu kan. Dan tentu dari pihak pembina pasti juga ada arahan bimbingan bagaimana seharusnya keputusan yang diambil, langkah yang diambil. Dan kalau yang saya tangkap memang keluar, kalau dari proses yang panjang, kesadaran yang baik, kemudian keterbukaan juga pada akhirnya membuahkan keputusan yang baik. Jadi bukan keputusan yang mendadak, yang spontan karena kehendakku sendiri, bukan, tetapi keputusan itu berdasarkan juga lewat doa, lewat renungan, bimbingan, sehingga diputuskan ini yang dikehendaki Tuhan bagi hidupku. Benar sekali. Jadi bukan semau saya sendiri atau semau Iko sendiri begitu. Terkait hal itu memang itu yang sekiranya perlu kita pahami. Iko, supaya kita tidak terlalu serius, saya ada pertanyaan untuk Iko. Apa? Pertanyaannya adalah, kalau Iko punya kesempatan, diberikan kesempatan nih, diberikan rezeki, kira-kira Iko mau liburan kemana, atau tempat liburan yang sangat diidam-idamkan Iko di mana? Biasa kan orang, saya pengen liburan ke Jepang atau ke Bali, atau Iko punya mimpi mau liburan kemana gitu. Teman-teman,
Berkaitan dengan liburan, saya rasa saya tidak perlu ke luar negeri. Kalau memang uang saya begitu banyak dan cukup untuk pergi ke Jepang atau ke Korea. Amin, amin. Nah, Saya rasa saya tidak perlu ke luar negeri karena saya sendiri merasa Indonesia ini sungguh sangat indah. oh, Jadi tidak ada yang menandingi keindahan Indonesia. Hanya saja teman-teman kita yang belum tahu di mana letak-letak indahnya Indonesia itu. Jadi itu yang perlu kita cari. Kalau saya, misalnya saya punya uang yang banyak, kemudian untuk liburan, ya bersama dengan keluarga pastinya saya akan mengajak keluarga untuk liburan. Saya karena suka suasana yang dingin, adem. dingin. Saya penasaran dengan Bogor ya. Oh, Bogor. Pengen ke puncak Bogor seperti itu. Oh, ya. Saya punya ya mimpi seperti itu ya rasanya. Oh, sedap sekali di sana. Dan adik kandung saya yang satu kan biasanya juga sering ke sana. Jadi sering pamer-pamer. Bang, ini loh fotonya, ini bagus bang. Ada kebun tehnya, pemandangan yang luar biasa dan katanya dingin di sana. Dan saya senang suasana memang yang dingin. Kalau agak panas kan kadang gerah kan. Jadi ya nuansa alam yang saya cari, tidak ke kota tidak. Jadi lebih ke alam. Itu yang menjadi impian saya. Amin. Semoga bisa terwujud kan. Amin. Ada lagi nih. Apa hal yang tidak diketahui orang lain pada umumnya dari Iko? Iko tuh seperti ini, tetapi tidak banyak orang tahu. Oke. Apa ya saya kecenderungan karena memang mungkin teman-teman sendiri tahu, Faternity sendiri tahu bahwa rasanya apa adanya saja kan, mengalir. Ketika mau ngomong saya ceplos-ceplos omong saja. Jadi tidak ada sesuatu yang ini. Tapi saya rasa hal-hal yang tidak diketahui oleh orang dalam diri saya berkaitan dengan sifat. Ketika saya sedih, orang kadang tidak akan tahu saya sedih. Karena prinsip saya adalah saya akan membagikan apa yang saya membahagiakan bagi saya dan itu bisa juga membahagiakan bagi orang lain. Senyuman salah satunya. Tetapi ketika saya sedih, saya tidak akan menutup senyuman saya. Jadi sesuatu yang baik itu tetap kita bagikan kepada orang lain, meskipun kadang kita berada dalam situasi yang tidak baik seperti itu. Kita sedih. Kadang ada kan orang-orang tertentu, saya tidak menjudge orang yang ketika sedih itu sangat kelihatan. Jadi saya mau mengajak nih teman-teman. Jadi kalau kita sedih, tidak perlu diketahui oleh orang lain. Cukup kita saja yang merasakannya, agar orang di sekitar kita juga tidak menjadi sedih karena melihat kita sedih seperti itu. Jadi bawalah pengaruh yang positif seperti itu. Dan saya akan selalu memberikan senyuman meskipun hati saya bersedih seperti itu. Jadi tidak perlu orang yang lain tahu. Itu saya rasa yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi orang taunya Iko itu ceria, Iko itu orangnya sumringah, murah senyum seperti itu. Itu yang mungkin orang ketahui dari saya. Ada lagi? Saya rasa tidak ada karena biasa saja rasanya, ya semuanya mengalir seperti itu. Ini apa mimpi harapan Iko di masa yang akan datang? Oke. Mimpi dan harapan saya di masa yang akan datang. Oke teman-teman, kalau sekarang mimpi saya dan harapan saya adalah COVID-19 segera berakhir. Karena tidak enak rasanya dikurung di rumah terus ya. Amin. Itu yang pasti menjadi harapan bersama. Kemudian harapan pribadi saya secara khusus tentu sebagai anak pertama, saya anak sulung, saya ingin memberikan yang terbaik yang bisa saya berikan kepada orang tua saya. Itu yang pertama-tama, karena saya rasa orang tua saya orang yang dititipkan khusus oleh Tuhan kepada saya, dan dari mereka lah saya berasal. Jadi saya merasa perlu membahagiakan orang tua saya. Itu yang misi pertama saya. Terserahlah dengan cara apa, tetapi saya ingin mereka tersenyum seperti itu. Ya mungkin saya nanti sebagai awam, saya akan berusaha untuk membuat orang tua saya nyaman, bahagia, nyaman seperti itu. Terutama karena ibu saya sering sakit-sakitan dulu jadi saya ingin orang tua saya selalu sehat. Itu yang pertama, karena ketika mereka sehat, pikiran saya pun juga akan sehat dan akan lebih mudah bagi saya melakukan banyak hal ketika
saya tidak terganggu dalam pikiran saya. Itu harapan saya, ya lebih pada orang tua sih. Untuk harapan pribadi, hidup pribadi saya tidak memiliki mimpi yang terlalu besar, hanya ingin menjadi orang yang cukup saja dalam segala hal, ya, terutama juga dalam hal rohani, dan saya bisa terlibat terus dalam kegiatan-kegiatan menggereja, khususnya nanti di stasi saya. Semoga saya dapat ambil bagian dan menjadi bagian dari pemberian diri saya, mungkin tidak sebagai seorang calon imam, melainkan sebagai seorang calon seorang awam, ya dengan cara-cara tertentu lah, seperti itu. Itu yang akan menjadi sesuatu yang akan saya gapai. Ya, kita saling mendoakan pasti. Ada yang mau disampaikan kepada teman-teman, mungkin kenalan Iko atas keputusan yang diambil, atau ada pesan apalah, silakan. Saya pribadi merasa ya minta maaf, bersalah juga kepada orang-orang, mungkin lembaga tertentu secara khusus keuskupan yang mungkin berharap saya menjadi calon imam di Keuskupan Agung Pontianak, tetapi pada akhirnya saya memilih jalan untuk mengundurkan diri. Dan saya juga minta maaf secara khusus kepada Monsinyur yang senantiasa mendukung, kepada para pastor yang juga menjadi pembina saya ketika di Malang maupun di tempat ini. Dan saya juga minta maaf kepada teman-teman yang mungkin juga memiliki impian yang sama, bahwa mau melihat saya tabisan jadi imam, tetapi pada akhirnya saya memilih jalan lain. Dan kepada orang-orang yang telah mungkin saya sakiti, saya minta maaf untuk semuanya. Dan semoga ya rahmat Tuhan senantiasa menyertai perjalanan saya, juga perjalanan kita semua. Dan saya secara khusus mohon maaf kepada orang tua yang mungkin juga sudah berharap agar saya menjadi imam, tetapi pada akhirnya saya memilih jalan yang lain. Tapi saya akan berusaha menunjukkan bahwa ini memang keputusan yang baik untuk saya, daripada nanti saya sudah menyesal ketika sudah menjadi seorang calon imam dan akan menjadi tekanan tersendiri bagi saya. Dan itu tentunya akan saya jalani dengan perasaan yang tidak tulus. Jadi saya tidak ingin seperti ini. Maka saya memutuskan lebih cepat. Sebenarnya agak lambat ya, karena sekitar 1 tahun lagi sudah tabisan diakon. Tetapi biarlah ini menjadi keputusan saya, dan saya berharap untuk dimaklumi oleh teman-teman, oleh siapa saja, keluarga saya, oleh pihak keuskupan atau para pastor, seperti itu. Ya. Tetapi teman-teman yang sudah tahu tentu sangat menghargai dan mendukung apa yang sudah diputuskan dengan keputusan pertimbangan-pertimbangan yang matang, gitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak, hanya ya untuk berpesan untuk teman-teman, jangan takut untuk mencoba. Jadi saya termasuk mencoba sebenarnya. Ya, saya mau mencoba. Ya, sudah berusaha mencoba untuk menjadi calon imam. Bagaimana rasanya, dan saya merasakan cukup amat baik, dan itu memberikan pengalaman yang baik juga untuk hidup saya. Banyak hal yang kemudian juga yang dari negatif, kemudian saya berusaha mengolahnya dan menjadi sesuatu yang positif untuk hidup saya. Setidaknya pengalaman itu yang berharga. Bukan soal hasil ya, bukan soal hasil, tetapi bagaimana proses itu membentuk kita menjadi lebih baik. Jadi jangan lihat segala sesuatunya hanya dari hasil saja. Itu yang menjadi harapan saya, bahwa ketika orang ada yang keluar nanti, agar kita punya pandangan yang positif, bahwa itu sebagai pilihan hidup pribadi masing-masing. Karena baik saya maupun teman-teman, siapapun, pribadi masing-masing memiliki hak untuk memilih untuk hidupnya, mana yang ia rasa bahagia di situ, ya itulah pilihannya. Jadi jangan takut untuk mencoba. Jadi ketika kita menjadi calon imam, masuk seminari, bukan berarti kita tidak bisa memilih jalan lain, bukan. Kita boleh mencoba, dan siapa tahu melalui pengalaman itu kemudian kita sungguh-sungguh diteguhkan dan dipanggil oleh Tuhan. Karena jalan Tuhan itu sekali lagi misteri, panggilan Tuhan itu misteri. Itu yang kita tidak bisa menebaknya. Oke, terima kasih Iko sudah mau berbagi pengalaman, mau men-sharingkan apa yang dirasakan. Semoga saudara-saudari yang menonton ini sekiranya juga mampu menimba sesuatu hal yang positif
pengetahuan, dan sekiranya apapun bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan kita untuk berbicara atau bersikap dengan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih banyak. Semoga apa yang sudah diputuskan senantiasa diberkati Tuhan dan kami selalu mendukung. Terima kasih. Terima kasih semuanya.